Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, saya Putri Nur Halimah Erdi, kelas B, Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang Pasca Sarjana. Putri akan menjelaskan materi tentang struktur dan organisasi tenaga kerja pada mata kuliah pengembangan pendidikan teknologi dan kejuruan, pengembangan karir, yang diampu oleh dosen Bapak Insinyur Dr. Syahril MM PhD dan Bapak Dr. Soekardi MT. Baik, sebelum Putri menjelaskan tentang struktur dan organisasi tenaga kerja, Putri akan menjelaskan dulu organisasi itu apa. Organisasi menurut Rosenwald yaitu suatu kumpulan orang-orang yang terlindung pada suatu wadah untuk memperoleh tujuan bersama, atau bisa disebut dengan sistem sosial atau kumpulan orang-orang yang berintegrasi dalam suatu wadah dan bekerja sama dalam memiliki tujuan yang sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa organisasi itu adalah sekumpulan orang yang dapat memiliki integrasi yang bagus, yang memiliki wadah, sehingga memiliki tujuan yang sama untuk mencapai hasil yang maksimal. Struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuannya. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan bahwa hubungan wewenang siapa yang melapor kepada siapa, serta struktur organisasi tersebut merupakan alat untuk membantu manajemen dalam mencapai tujuannya. Struktur organisasi dapat memiliki pengaruh yang besar pada anggotanya. Pengaruh struktur organisasi terhadap kepuasan dan kinerja karyawan mengarah pada suatu kesimpulan yang sangat jelas. Struktur organisasi menjelaskan bagaimana tugas kerja yang akan dibagi atau dikelompokkan dan dikoordinasikan dengan secara formal. Jadi dengan adanya struktur organisasi sehingga setiap anggota individu tenaga kerja mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan koridor-koridornya sendiri. Seperti istilah kata Minang, bajanjang naik batangku turun, berarti dengan adanya struktur organisasi, maka setiap orang bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan wewenangnya masing-masing, sesuai dengan tugasnya masing-masing, sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Yang pertama adalah strategi organisasi. Strategi organisasi ini dibuat dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, jika struktur organisasi yang dibentuk sebagai jalan untuk mencapai tujuan, maka struktur organisasi pun selainnya sejalan dengan struktur organisasi tersebut. Dalam artian, dalam sebuah organisasi akan ada strategi yang akan ditempuhnya, strategi yang seperti apa yang akan dijalankan dalam sebuah organisasi. Jika strategi yang telah diberikan tersebut memberikan dengan yang baik, maka tujuan akhir dalam sebuah organisasi itu dapat tercapai dengan baik. Yang kedua yaitu skala organisasi. Organisasi yang berskala besar, organisasi tersebut dibedakan dalam dua skala, yaitu ada skala besar dan skala kecil. Organisasi dalam skala besar yaitu organisasi yang barangkali memiliki berbagai cabang di berbagai daerah. Dan organisasi yang berskala besar tersebut memiliki ruang lingkup aktivitas yang sangat luas dengan memerlukan pendelegasian wewenang dan pekerjaan, sehingga dalam mendesain struktur organisasi pun perlu mempertimbangkan berbagai faktor terkait dengan aktivitas yang luas. Yang kedua yaitu organisasi secara kecil. Organisasi berskala kecil biasanya memiliki jumlah tenaga kerja yang sedikit karena pasar yang mungkin masih sedikit, sehingga jumlah penjualan atau produksi juga sedikit. Yang ketiga yaitu teknologi. Faktor teknologi yang dimaksudkan di sini yaitu terkait dengan cara bagaimana suatu pekerjaan dilakukan. Selain itu juga faktor teknologi terkait dengan penggunaan alat-alat bantu dalam sebuah organisasi. Apalagi pada zaman 4.0 ini, teknologi sudah semakin canggih, jadi ketika kita mengakses dalam sebuah organisasi, satu akses organisasi, maka semuanya bisa kita tinjau dan bisa kita lihat. Yang keempat yaitu lingkungan. Lingkungan tersebut dalam artian lingkungan yang dinamis, menuntun organisasi juga untuk menyesuaikan diri secara dinamis, sehingga proses penyesuaian dilakukan oleh organisasi yang termasuk dalam penentuan struktur organisasinya. Yang ketiga yaitu fungsi struktur organisasi. Fungsi struktur dalam organisasi tersebut adalah memberikan informasi kepada seluruh manusia atau seluruh anggota atau seluruh kenon-anggotaan untuk mengetahui kegiatan atau pekerjaan yang harus dia kerjakan, berkonsultasi atau bertanggung jawab, atau dia harus mengkomunikasikan apa yang akan dilakukan, apa yang akan job desk yang akan dia kerjakan. Ya,
ada beberapa fungsi dalam struktur organisasi. Yang pertama itu kejelasan tanggung jawab. Kejelasan tanggung jawab di sini yaitu berarti setiap anggota organisasi harus memiliki tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan apa yang telah diberikan dalam menjalin sebuah kegiatan gitu. Jadi setiap anggota organisasi harus bertanggung jawab kepada pimpinan atau atasan yang memberikan kewenangan, karena pelaksanaan kewenangan itu yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi sebagai contoh, dia harus mengerjakan job desk yang telah diberikan oleh atasannya. Ketika job desk tersebut telah diberikan kepada si tenaga kerja, maka tenaga kerja tersebut harus melakukan sesuai dengan perintah dari atasannya. Yang kedua yaitu kejelasan kedudukan. Kejelasan kedudukan dalam struktur organisasi sebenarnya mempermudah dalam melakukan koordinasi maupun hubungan karena adanya keterkaitan penyelesaian suatu fungsi yang dipercayakan kepada seseorang. Yang ketiga, kejelasan uraian tugas. Kejelasan uraian tugas dalam struktur organisasi sangat membantu pihak pemimpin untuk melakukan pengawasan dan pengendalian. Dalam artian seperti ini. Ketika seorang tenaga kerja diberikan job desk oleh pimpinannya, maka si tenaga kerja tersebut harus menjalankan sesuai dengan uraian tugas yang telah diberikan oleh atasannya agar semua hasilnya bisa menimbulkan hasil yang maksimal dengan usaha yang telah diberikan melalui atasan-atasannya. Yang keempat yaitu kejelasan jalur hubungan. Dalam hal ini, tugas dan tanggung jawab setiap karyawan atau pegawai dalam sebuah organisasi dibutuhkan kejelasan hubungan yang tergambar dalam struktur. Dalam artian ketika telah terdapat struktur organisasi, ketika telah dilihat beberapa bagian-bagian struktur organisasinya, maka dia dapat melihat bahwa ketika dia diberikan struktur seperti ini, jabatannya seperti ini, berarti tugasnya seperti ini. Jadi dalam isinya mereka menjalankan sesuai dengan job desk-nya masing-masing tanpa harus menyinggung atau melakukan pekerjaan orang lain yang merupakan bukan pekerjaannya. Macam struktur organisasi. Struktur organisasi itu ada 5, yaitu organisasi fungsional, proyek, matriks, dan usaha dan tim kerja. Dalam artian di sini yaitu fungsional itu terdiri dari seperti apabila ada seseorang diserai tugas untuk mengelola suatu proyek yang biasanya orang tersebut sudah terlanjur setia pada bagian dia dahulu bekerja, maka dengan seyogyanya dia akan memberikan semua tugasnya. Seperti contoh dari struktur organisasi fungsional ini terdiri dari bagian pemasaran, bagian produksi, bagian personalia, dan bagian pembelajaran, serta bagian umum. Yang kedua, struktur organisasi proyek. Pada hakikatnya, struktur organisasi proyek ini bermula dari organisasi fungsional. Jadi, struktur organisasi proyek tersebut merupakan turunan dari organisasi fungsional. Dalam artian pengelolaan proyek, dari suatu bagian meminta agar orang-orang fungsional yang bekerja pada proyek benar-benar pindah untuk bekerja sepenuhnya di bawah kekuasaannya. Yang ketiga yaitu struktur organisasi matriks. Struktur organisasi matriks ini biasanya diciptakan berdasarkan kebaikan-kebaikan organisasi fungsional dan organisasi proyek. Sehingga para ahli atau staf dihimpun berdasarkan fungsinya untuk mengerjakan proyek tertentu. Yang keempat, organisasi usaha yang biasa dipakai pada perusahaan-perusahaan besar di mana sering muncul proyek penelitian dan pengembangan produk. Pada kelanjutannya akan dibentuk organisasi fungsional di dalam perusahaan yang dimaksud agar kegiatan dapat mandiri dan luas dalam sumber daya manusia serta dana sendiri. Yang terakhir yaitu organisasi tim kerja. Bentuk organisasi ini biasanya dimanfaatkan untuk menanggulangi proyek-proyek yang muncul secara tiba-tiba atau belum direncanakan atau sifatnya sementara ad hoc. Sehingga para organisasi ini biasanya merupakan personil-personil yang senior. Menurut Barry dan Paulsen pun menjelaskan bahwa struktur organisasi itu ada 4 kelompok yang mencakup struktur organisasi dengan pendekatan tradisional, ada pemilik pembangun, ada putar kunci, ada manajemen profesional. Baik, mungkin itu untuk materi strukturan organisasi pada mata kuliah pengembangan karir pendidikan dan teknologi dan kejuruan dari Putri Nurhalimah Erdi. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih dan jika ada kritik saran, saya dipersilakan.